Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan-kesehatan yang dititipkan Allah kita syukuri dengan selalu menjalankan ketaatan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan waktu lapang. Karena kata Rasul, pergunakanlah waktu lapangmu sebelum datang waktu sempit kepadamu. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai akhir hayat kehidupan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah sampai malam ini kita sudah dihantarkan oleh umur panjang menjelang akhir-akhir bulan Zulhijjah. Bu, boleh terang Bu? Baik. Nah, insyaallah ntar lagi kita akan bertemu kalau Allah izinkan oleh umur panjang sesudah Zulhijjah. Apalagi Bu? Siap Zulhijjah, Zulqaidah, oh Muharram. Berang sih Bu mah. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Kalau nak terfikir dia kan ada tu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban. Ya. Ramadan, Ramadan dan Syawal, Zulqaidah. Nah, kalau anak-anak kan digitukannya. Dan jangan sampai tak tahu loh itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata nama-nama bulan tersebut bukanlah sesuatu hal yang begitu saja adanya, sesuatu hal yang kebetulan, tidak. Tetapi itu sudah settingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis baginda Rasul, itu sudah jelas. Kalau dalam Al-Quran Allah menjelaskan itu garis besarnya saja.
Inna iddatan syuhuri indallah ithna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12. Ithna asyara syahran, 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Telah menjadi ketentuan bagi Allah tak kala dalam proses penciptaan langit dan bumi. Diladuh tuh, minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Bukan Muharram ya, 4 bulan haram. Para mufassir menjelaskan bulan haram itu bulan suci, bulan mulia, bulan agung, yang mana pada bulan-bulan itu adalah banyak kelebihan, keistimewaan dan peristiwa-peristiwa besar yang ada di dalamnya. Bukan menafikan bulan yang lain, kan gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun di dalam ayat tersebut itu garis besarnya saja, hendak dijelaskan apa saja bulan haram tersebut. Itu dalam Al-Quran surah Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. Itu dijelaskan itu. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata di zaman para khalifah setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muharram itu dijadikan sebagai awal ketetapan tahun atau kalender Islam. Itu dijelaskan. Di inisiatif atau inisiatornya termasuk Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Beliau yang menjadikan sebagai awal ketetapan dari hitungan tahun Hijriah, beda dengan Masehi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, tentu di dalam ayat yang lain, tiap-tiap sesuatu tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqtaha zabatila. Apapun kejadian di alam tersebut, ternyata tidak ada yang batil, tidak ada yang tidak punya makna dan nilai. Semuanya punya manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu di dalam hadis baginda Rasul mengatakan lebih jelas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanun qad istadara kahayatihi yaumal khalaqas samawati wal ard." Zaman itu berputar. Jadi berputar dari kalau Januari, Februari, Maret, terus Desember, Januari lagi putar gitu. Kalau dalam kalender Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus Zulqaidah, Zulhijjah, masuk Muharram lagi, putar lagi. Jadi zaman itu berputar, kata Rasul, yauma khalaqas samawati wal ard. Itakala Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara syahran. Dalam proses penciptaan langit dan bumi tersebut ada 12 bulan dalam ketentuan Allah. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya bulan haram. Salasatun mutawalliyah. 3 bulan itu berurutan, beriringan. Nah, yang mana saja yang 3 itu? Zulqaidah, Zulhijjah, wa Muharram. Zulqaidah, Zulhijjah, wa Muharram. Itu berurutan itu.
Sementara yang satunya lagi tapanci ya, kalau menurut awak di kampung namanya, terpencil dia, pisah dia. Yang mana saja? Apa yang pisah itu? Yaitunya bulan yang keempatnya, kata Rasul, bulan Rajab. Kalau di bulan Zulhijjah peristiwa besar apa Bu yang terjadi? Ibadah haji atau ibadah kurban. Kalau di bulan Rajab apa peristiwa besar? Kan sering itu di bulan Rajab, setiap masuk 27 Rajab apa? Isra wal Mi'raj. Nah, ternyata punya peristiwa-peristiwa agung dan besar. Dan Muharram itu dijadikan ketetapan awal kalender atau tahun dalam Islam. Biasanya nanti itu biasanya, tapi tidak semarak menunggu jam 00 dah. Nah gitu. Kalau jam 00 jam 2 itu menunggu Januari itu tidak tanggung dah. Jutaan bahkan ratusan juta biayanya, sampai-sampai ke istana malahan dulu. Ini tidak tahulah gitu kan. Apakah boleh dirayakan? Tidak boleh. Muharram tidak boleh dirayakan. Isra Mi'raj tidak boleh dirayakan. Nuzul Quran tidak boleh dirayakan. Apalagi kalau ulang tahun. Kenapa? Dalam Islam hari raya hanya 2. Nah, itu akidah lagi itu. Hati-hati itu. Jadi, bagaimana kalau tidak boleh dirayakan? Dimeriahkan boleh, atau diisi boleh, terserahlah apa bahasanya. Karena hari raya dalam Al-Quran, di dalam hadis dijelaskan oleh Rasul hanya 2. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad abdalakum, telah membadal itu mengganti bagi kamu hari raya yang lain itu. Dulu sebelum awal-awal Islam itu, sebelum Islam datang tuh banyak hari raya. Innallaha qad abdalakum, kata Rasul, Allah telah membadal, mengganti hari raya yang lain tuh, Idul Fitrah wa Idul Adha, di 2. Yang lainnya tidak boleh dirayakan. Mau peringati atau semarak atau apalah bahasanya, terserah. Peringatan nuzul Al-Quran boleh. Peringatan Maulidun Nabi boleh, apa-apa. Peringatan Isra wal Mi'raj, semarak Isra wal Mi'raj, atau peringatan tahun baru Islam, silakan. Secara hitungannya kan bertambah jumlah itu. Umur tambah lah tu. Tetapi secara jatah di sisi Allah itulah kurang tu. Kalau jatah awak di hadapan Allah 260, biswa di Muharram, awal-awal Muharram tu, 1 Muharram tu Allah 59, jatah awak 60, barat tinggal itu. Siap-siap. Tapi kita tidak tahu kapannya. Wa ma tadari nafsun bi ayyin adzin tamut. Umur barat sedang di mana saja itu tidak. Itu rahasia Allah, tidak tahu kita. Yang jelas kita menjalankan kehidupan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, maka baginda Rasul menyatakan di dalam hadis, bulan-bulan tersebut itu sebagai hitungan bagi manusia, pedoman dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Jangan sampai salah pula. Kalau dalam ilmu-ilmu apa kan ada itu ilmu astronomi atau ilmu bintang, yang sering kita kenal dengan ilmu nujum. Kalau bahasa Jawa namanya dukun, kan gitu. Jangan terlalu kita percaya kepada hal-hal sifatnya yang akan merusak akidah dan tauhid kita, karena semua itu sudah menjadi
ketentuan dari Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang terpenting bagi kita apa? Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, silih berganti terus seperti itu. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memuhasabah diri. Itu yang penting. Kalau kini umur hamba lah 50, berarti besok 51. Sudah berapa banyak kebaikan amal soleh yang kita lakukan? Itu kembali kepada kita lagi. Assalamualaikum, mungkin hamba masih banyak kegiatan yang lain. Kini mungkin kita bisa meningkatkan, rajin datang ke masjid, rajin sholat berjamaah. Menunggu doh, ambo tunggu pensiun salah besok ke masjid. Yo kolej sampai pensiun kok indah. Itu penting bagi kita, memuhasabah diri kita. Karena hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, kanalah dirimu sebelum datang masa perhitungan kepada kita dari Allah. Jadi simbol selalu dijadikan sebagai hijrah Muharram tersebut. Jadi hijrah itu berpindah. Hakikat hijrah itu adalah meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Jadi seluruh yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Tidak boleh kita lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya hakikat hijrah tersebut, kata Rasul, al-hajaru man hajara manahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya saja yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Itu hakikat hijrah. Anak-anak ini kan banyak itu hijrah gitu. Belajar hijrah yuk, gitu. Yuk hijrah yuk, gitu. Ada itu sering banyak itu. Jadi sebenarnya hijrah tersebut pindah kepada kebaikan itu, kalau Rasul dulu ada hijrah itu tempat, ada hijrah itu dari segi hal-hal sifatnya yang mengarah kepada kemungkaran, yang tidak benar lagi. Kalau tempat dari Mekah ke Madinah, di sana banyak pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita petik. Tak kala Rasulullah berada di Mekah, Rasul tidak punya kekuasaan, tidak punya apa-apa. Tapi setelah hijrah nyampai ke Madinah, Islam itu pesat berkembang. Kembali lagi ke Mekah, ke tanah tumpah darah beliau, itu Islam sudah mulai jaya. Berarti penting hijrah tersebut, penting. Pindah dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik. Maka kalau ada orang yang menyatakan, oh Tampek kok tidak cocok jangan bodoh, udah pindah. Oh Tampek Karajo kok tidak aman, udah pindah. Kalau banyak yang haram di sana, udah pindah. Kenapa? Itu nanti kaitannya pertanggungjawaban. Karena Allah akan minta pertanggungjawaban. Kalau tempat itu tempat maksiat saja, ya mengawal harus di situ. Hijrah, pindah. Gitu. Kalau dengan digadi salamualaikum mungkin tidak menutupi aurat, dah hijrah. Hijrah itu mau kasih tutup aurat. Gitu. Assalamualaikum mungkin sholat ke masjid itu acak-acakan, kadang iyo kadang indah, banyak indah daripada iyo. Sekarang hijrah, rajin awak satio wakatu usahawan datang ke masjid darui. Boleh kalau awak nang gaya-gaya lah pensiun kok. Nang cari le, menonton saya di rumah. Nonton awak tu duduk itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada ndaknya. Sejauh yang lakukan itu dimonitor semuanya itu. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ada hadis yang menjelaskan, kata Rasul, la tazalu, tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki seseorang hamba nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat, hatta yus'al, sebelum dia menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya ummu awak tuh, bara ummu awak yang dipakai, yang dititipkan oleh Allah, untuk apa dipergunakan? Banyak untuk makan, banyak untuk main, banyak untuk main handphone, banyak untuk baca Al-Quran, banyak untuk ibadah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau ada fasilitas dititipkan oleh Allah, manfaatkan untuk yang lebih baik. Oh, ada HP, ada handphone, pakai untuk dakwah. Dan zaman Rasul kan tidak ada handphone, tidak ada handphone itu zaman Rasul. Kalau ada, bisa saja kemungkinan Rasulullah dakwah pakai handphone. Cuma tidak ada. Nah, sekarang udah ada teknologi, manfaatkan itu. Mampu ya biarlah orang kapi itu. Mampu gunungan saya dapat pandai lah. Banyak baca ayat pendek kan, share. Ilmu dijadikan di sana. Pandai ibu membuat kue, buat resep kue terenak. Foto, share. Itu jadi ilmu yang bermanfaat. Itu cara mempergunakan namanya itu. Indo kadang-kadang lah gaya-gaya pakai TikTok juga kadang-kadang kan. Ya TikTok boleh, tapi yang elok-eloknya, dakwah di dalamnya, kalimah-kalimah Allah, mengajak orang kepada kebaikan. Boleh. Kita jangan sampai ketinggalan pula. Walaupun awak lah gaya-gaya, nah gitu. YouTube ada, pakai. Facebook ada, pakai. Twitter ada, pakai. Instagram ada, pakai. Pakai semuanya. Oh, TikTok ada, pakai itu dakwah. Kalau ibu buka TikTok saya, pakai itu ceramah itu semuanya. Jadi manfaatkan. Ternyata teknologi itu tergantung siapa yang mempergunakan untuk apa. Tapi kalau goyang-goyang di situ baru salah. Karena nanti sampai hari kiamat atau sampai nanti itu dihapus, yang goyang itu tentarui. Walaupun kita sudah terbaring di alam barzah sekalipun. Jadi oleh sebab itu hijrah kita kepada yang lebih baik. Ini dalam rangka kita menyongsong dan mengisi tahun-tahun yang akan datang. Alhamdulillah kita duduk di majelis ilmu. Duduk kita ini punya makna dan nilai di hadapan Allah. Qala Rasulullah menyatakan, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya, taktubul hasanah, satu langkah kaki yang dilangkahkannya itu datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, dengar kajian, pengajian agama, maka ditulis kebaikan. Satu langkah kaki ditulis kebaikan. Abara langkah ibu, awak tadi melangkah dari rumah, kan tak betong loh. Dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosa kita, hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Kini awak masih ada di dalam masjid, dalam ampunan Allah. Dalam kitab Targhib wa Tarhib. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita ilmu. Jadi ilmu akhirat itu harus, dan hukumnya wajib. Salat ibadah wajib, ya. Ilmu wajib. Jadi ada iman, ada ilmu, ada amal. Hati-hati Bapak Ibu. Ndak cukup iman saja doh. Firaun beriman. Dia yakin itu. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Saya iman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Bila saat roh berada di kerongkongan, dia ngaku iman. Tapi apakah dia beramal yang soleh? Tidak. Ya ada iman, ada ilmu, ada amal. Ilmu itu perlu, paralu.
Makanya ada talabul ilmu, utlubul ilmu. Oh, Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab, fil amar, perintah, tuntutlah ilmu, cari. Makanya bahasa kampung apa? Tonggak rumah, tonggak masaji, katigo tonggak balai-balai. Anak alim ulama, anak imam kati, kok ndak baraja, ndak kanamu pandai. Ya baraja, ndak bisa pandai kalau ndak belajar. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa bataghi fima attaqallahu daral akhirah. Itu akhirat dulu tuh. Dan carilah, nah, kan bahasanya seperti itu, apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tentang kebahagiaan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Awak kan tak balik ya? Cari dunia, lupa akhirat. Ini kan dalam rangka muhasabah kita. Jadi ternyata penting ilmu akhirat itu perlu, sangat perlu. Awak kadang-kadang dek sayang karena anak dileskan, les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, les bola, futsal, olahraga, macam-macam banyak lesnya. Dek sayang karena ingin anak awakku sukses seperti orang-orang yang lain. Ingin tahu awak, mungkin anak awak tu bongkar pasang mobil, masukkanlah sekolahnya ke sana. Ekonomi masukkanlah ilmu ekonomi, akuntansi masukkan ilmu akuntansi. Ilmu akhirat ba'acara nanti di alam barzah, di sirat, kitab, bagaimana nanti pertanyaan mungkar wa nakir. Itu tidak cukup dengan iman, tapi ilmu. Membaca la ilaha illallah itu juga dengan ilmu. Makanya Allah menyampaikan wala taqfu ma laysa laka bihi ilman. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu ilmu tidak ada tentang itu. Perlu. Kenapa banyak manusia sekarang yang tidak tahu ibadah? Kadang sholat jenazah nyoba limo takabih bagai ado-ado. Ambo sendiri mencari ya, jamaah di belakang. Makanya sholat jenazah berapa takbir, Pak? 4 dia. Hanya bae 5. Penting ilmu. Nah, oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, ini dalam rangka kita hijrah kepada yang lebih baik agar selalu istiqomah. Istiqomah selalu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Istiqomah itu berat, iya. Nah, makanya hijrah itu setidaknya al-hijratu i'tiqadiyah, hijrah i'tiqad, dalam rangka menyongsong Muharram, meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan, ikatan-ikatan yang tidak cocok, yang tidak sesuai, yang tidak dibenarkan oleh Allah. Seluruh keyakinan dan kepercayaan yang bertentangan dengan aturan Allah tinggal, tidak perlu dipakai, karena itu merusak setidaknya akidah. Hati-hati, banyak sekarang itu, apalagi kalau di dunia-dunia maya itu banyak itu yang merusak akidah itu. Baik dari kalangan orang-orang yang mengaku ahli agama sekalipun, sampai kepada orang-orang awam dengan agama. Makanya perlu filter kita, penyarian, nah gitu. Makanya ulama yang benar itu adalah innama yakhsyallah, orang yang paling takut ilmunya, tinggi gelarnya, lah selesai S2-nya, S1, S2, S3, lah SMP, lah S5 lo nyoba lah sampai S teler lo desa banyak S-nya gitu kan. Tapi kalau membelakang kepada Allah, menentang aturan Allah, itu tidak batu itu doh. Tinggalkan, caranya gitu saja, tinggalkan. Kalau berdebat aja nyo ndak kata lo dewa doh. Nyo lebih sentiang dari dewa.
Iblis itu kan lebih santiang tu. Oh, macam ayat kursinya, napik lah ya kursinya tu. Tinggalkan saja. Jadi tinggalkan seluruh bentuk keyakinan, kepercayaan ataupun hal-hal yang ikatan mengikat sifatnya yang bertentangan dengan aturan Allah. Silang. Tidak perlu kita pedomani. Al-hijratu i'tiqadiyah, i'tiqad, keyakinan awak diluruyan. La ilaha illallah, Allah ahad. Dan lagi dalam ilmu tauhid, Allah tidak berilah. Allah tidak berbilang. Jangan ada keyakinan. Yang kadang-kadang yang masalahnya kita ngaku iman kepada Allah, tetapi juga kita taat kepada yang lain. Nah, ini kok masalahnya kok. Yang kedua, al-hijratu fikriyah, pindah atau hijrah dari mentinggalkan segala bentuk pola fikir yang bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Ide, gagasan, pola pikir saja yang bertentangan dengan aturan Allah, tinggalkan. Kalau aturan kau bertentangan, tidak perlu pakai. Apalagi kalau di Minang kan. Di Minang kan lah fatwa apa namanya itu, pendapat nenek mama awak yang dulu tu, adat basandi syarat basandi kitabullah, syarat mangato adat mamakai. Artinya apa yang dikatakan oleh agama, oleh syarat, wajib orang-orang yang beradat itu memakainya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan aturan syarat, dengan aturan Allah. Perlu. Jadi kalau bertentangan, bentrok dengan aturan-aturan hukum saja hukumnya, kalau bertentangan dengan aturan Allah, tidak perlu dipakai. Nah gitu. Penting bagi kita dalam rangka kita mendudukkan tauhid kita, jangan sampai salah kita. Jadi al-hijratu fikriyah, pola pikir kita. Seluruh bentuk pola pikir yang bertentangan dengan aturan-aturan Islam tidak boleh kita ikuti. Pakai aturan Allah. Makanya kalau ada aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, tidak boleh kita ikuti. La ta'ati li makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau untuk bermaksiat kepada khaliq Allah azza wa jalla. Jadi standarnya aturan Allah. Jadi kemana-mana, di mana-mana, dan apa saja aturan yang akan dibuat itu seharusnya dan wajib hukumnya umat Islam tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Apalagi kalau pengambil kebijakan, apalagi kalau sebagai penguasa, apalagi kalau yang menokok palu hitam putih di tangan itu hati-hati itu, jangan sembarangan, harus mengikuti aturan. Tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Karena hakim itu separuh kaki di neraka, separuh surga. Makanya hati-hati kita, jangan zalim. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi hijrah, pindah dalam rangka kita memperbaiki kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, al-hijratu syu'uriyah. Syu'uriyah ini maknanya adalah bentuk perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak kemungkaran kini, senang awak, itu tidak betul perasaannya itu. Makanya teknis mencegah kemungkaran itu Rasul sudah menyampaikan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Para mufassir menjelaskan tangan di sana kekuasaan. Kalau awak sebagai penguasa nampak kemungkaran, wajib hukumnya mencegah dengan kekuasaan yang kita miliki.
sebagai awak. Apa kekuasaan kita? Nah gitu, di mana skopnya? Oh, sebagai wali kota kita ada kemungkaran, wajib mencegah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan kita sebagai wali kota. Gubernur kayak gitu juga, hakim kayak gitu juga. Sebenarnya kan wali kota itu kan tidak payah tuh untuk menegakkan hukum, hanya cukup dengan selembar kertas, stempel, edarkan, selesai kan. Warung remang-remang di sana tutup, stempel gak, edarkan sana ada, kusil langsung, selesai itu mah. Itu caranya. Pabrik miras di situ tutup, tekan, stempel, bawa sana, selesai itu. Tidak perlu ngomong tuh dong. Makanya kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, agama itu akan tegak dengan sultan. Sultan itu adalah kekuasaan. Makanya setelah Rasul hijrah ke Madinah, Masya Allah, luar biasa. Tak kala Nabi kembali dengan orang-orang yang hijrah itu, muhajir itu ke Mekah lagi, nyo takui lama gigi itu, lain tak balik dendam kon, Muhammad, wah, cayi awak sedolah kok balik dendam, kacau dulu ya. Ternyata tidak, untuk damai, buat perjanjian-perjanjian. Nah gitu, Islam itu bukan penjajah. Orang-orang yang tidak senang saja menyatakan Islam itu teroris, karena orang tidak senang dengan Islam. Makanya ada muncul 300 ayat dalam Al-Quran itu dibuang. Itu rata-rata ayat-ayat tentang jihad. Hati-hati itu. Materi-materi jihad kini kan mulai dihilangkan di perjalanan-perjalanan sekolah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hijrah kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kita punya kekuasaan, cegah. Nah, setidaknya dari rumah awak dulu. Anak awak, sebagai nenek mama awak, punya kuasa awak dalam kaum awak, keponakan. Nah, gitu. Di kodapek nenek mama itu memang berfungsi. Jangan menjadi nenek nganga loh. Nenek mama. Nenek mama tu kalau paku kacang balimbiang tempurung lenggang legokkan bau menurun kasoroso tanah basiriah juga ganggo. Anak di pangku kepanakan di bimbiang orang kampung di patenggangkan. Tenggang nagari jan binaso tenggang seratu adat juga ganggo. Jangan sampai merusak lawak. Ndak dok ini dok tagantuang karena ndak diterapkan. Karena kini kan ada piti saya di mama itu kan. Kayu estek bisa jadi mama. Nah, itu tidak benar itu. Kadang ilmu tidak ada tentang itu. Jadi syu'uriyah, segala bentuk perasaan yang tidak cocok dengan aturan-aturan Allah, cegah dengan kekuasaan kita. Fa illam yastati, kata Rasul, kalau tidak sanggup, awak ada punya kekuasaan, tidak ada punya kemampuan itu do. Fa'ilam yastati, ndak talo fabilisani, cegah dengan lisan, dengan lidah, nasihat. Nah, jangan mau dituju, ndak elok do, itu ndak baik. Nah gitu, itu gunanya. Anak itu kan ada ayah jomandehnya. Kalau malam hari anak itu pulang leh di rumah, boleh kalau nak gadi. Kadang-kadang kan zaman 6 saja anak ayam, anak kambing tak pulang dah. Panik dia mencari heboh negari segari. Deh anak kambing ambo pulang lah dah. Kama tuntang tak kama malalah itu. Kadang nak gadian sawale 2 malam tak pulangnya niang saya. Contoh kayak gitulah. Mudah-mudahan tak ada bagi kita. Ini dalam rangka apa? Cegah kemungkaran. Nasihat. Makanya dalam Islam itu wa tawasau bil haqq. Jangan kita bosan menyampaikan yang benar. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Sabar.
memang sabar. Ada orang mengecian deh, habis kesabaran. Tidak ada, sabar itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Karena konsepnya di sana Allah ada kata ma'a. Innallaha ma'a. Ada ma'a di situ. Ma'a itu bersama. Basarato. Penting sabar. Kalau dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu tauhid, sabar itu maqamat, tempat-tempat yang harus dilalui oleh seseorang ahli ilmu tauhid itu. Jadi ada sabar, ada syukur. Sabar itu ternyata konsep sabar itu, Bapak Ibu, pengertian sabar mampu mengendalikan diri dari yang kita senangi dan juga dari yang tidak kita senangi. Kadang dari yang awak senangi datang musibah, meninggal, kecelakaan ini. Kadang awak sabar. Sabar kita, bisa kita mengendalikan diri. Tapi dari yang kita senangi, bertambah rezeki, bertambah harato, bertambah anak, bertambah istri. Istri. Berang orang rumah. Iya, bertambah pangkai. Awak kadang tak sabar. Dapat rezeki 6 blok dolian runtuh 500 juta kanain. Kanain lah. Kok kemala payah gua. Dapat rezeki. Ndak mampu berpoya-poya, mubazir ini ndak jalih rasa macamnya. Itu ndak sabar itu. Jadi mampu mengendalikan diri, itu konsepnya, dari yang kita senangi dan yang tidak kita senangi. Kendalikan diri. Nah, kalau kita sabar di sana, ma'a. Innallaha ma'a. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar itu. Jadi sabar penting, iya. Kenapa penting? Allah bersama orang yang sabar itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau dalam akhir surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36 tadi itu sebenarnya dijelaskan oleh Allah, wa kana Allah annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di sana orang yang bertakwa yang diminta. Jadi penting takwa, penting. Kenapa? Allah bersamanya. Jadi bagaimana kita selalu mengendalikan diri, lisan kita manfaatkan, nasihati. Nah, tuh. Jadi kalau punya kekuasaan awak, manfaatkan kekuasaan awak tuh. Bapak-bapak pejabat, bapak polisi, bapak hakim, bapak dewan segala macamnya, manfaatkan kekuasaan itu untuk jalan Allah. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang lepas. Nah, sebagai guru kita, sebagai ulama, sebagai ustaz, ustazah, buya dan segala macamnya, lisan sampaikan, ajak umat. Tugas awak Bapak Ibu mengajak, menyampaikan bana. Hanya itu. Namuah ndak namuahnya, ikut ndak ikutnya, itu ndak urusan awak. Para nabi dan rasul juga kayak gitu, mengajak umatnya. Ud'u ila sabil Rabb, ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhanmu. Hikmah, mencari hikmah, dia mengajak. Kadang awak lah berusaha maksimal mungkin. Di sanalah Allah akan memperlihatkan. Kadang berlaku hidayah. Nah, janaya jo ke bukit tu, ikuyanlah ke pahaya kau nanya kamari. Ndak ambo ka memanjek karena gitu. Mati dalam kekufuran. Tugas menyampaikan dan mengajak. Jadi fa'il lam yastati' fa bilisanih, kata Rasul, kalau ndak tangguh, ndak sanggup dengan kekuasaan, dengan lidah, nasihat, bimbing, arahan, gitu, peringatan. Fa'il lam yastati', kata Rasul, ndak yo sanggup do, fa biqalbi. Ini terakhir, dengan hati. Hati itu doa. Kalau maksiat mungkarat membencihi. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu di atas kebenaran dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.